Balik lagi bersama dengan Timothy Athanasios, masih di Double Dose, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Hari ini pada tanggal 7 Agustus saya mengajak kita untuk merenungkan hal yang saya berjudul mengetahui secara benar. Dan firman Tuhan saya ambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya suka banget ayat ini. Ini adalah satu visi dalam kehidupan saya. Semakin saya berusaha untuk memahami maksud Rasul Paulus dalam ayat di atas, semakin saya menyadari bahwa kedewasaan spiritual dan pertumbuhan seperti Kristus tidak mungkin mendahului pengetahuan yang benar akan Kristus. Sekali lagi, kedewasaan spiritual kita dan pertumbuhan kita untuk semakin seperti Kristus tidak mungkin mendahului pengetahuan yang benar akan Kristus. Rasul Paulus tidak bicara tentang sekedar pengetahuan akan Kristus, melainkan pengetahuan yang benar akan Kristus. Coba kita refleksikan sebaris puisi dalam Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang boleh rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin ibadah, namun tanpa pengetahuan yang benar, kerajinannya pun tidak akan baik. Kata baik dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah tov, T-O-V, yang secara harafiah berarti top, T-O-P-B-G-T. Dan tanpa pengetahuan yang benar akan Kristus tentunya, kerajinan tidak akan membawa Anda atau gereja Anda to the top. Kerajinan Anda tidak akan maksimal. Jadi apakah Anda sudah mengetahui Kristus secara benar? Atau hanya sekedar rajin pelayanan? Atau justru malah tergolong dalam kumpulan orang yang nggak mengetahui dan nggak rajin pelayanan? Wah, celakalah kita. Albert Mohler mengatakan bahwa our spiritual maturity will never exceed our knowledge of the Bible. Spiritualitas kita, kedewasaan spiritual kita tidak akan melampaui pemahaman kita akan Alkitab. Jadi, kenalah Kristus yang benar, rajinlah dalam pelayanan, karena saya percaya bahwa ketika kita melakukan hal itu, kita membangun kehidupan kerohanian kita. Jadi saya mengajak saudara hari ini, mari ketika kita mau bertumbuh secara rohani, kenalah Kristus yang sesungguhnya. Kenalah Kristus yang diciptakan dalam Alkitab. Karena Kristus yang demikian adalah Kristus yang mengubahkan hidup kita, sehingga pengenalan kita boleh mendatangkan berkat untuk banyak orang. I pray for you guys. Amri mulia dalam Gusti. Tuhan Yesus memberkati.